Sekitar 4,6 miliar tahun lalu, bumi lahir dari pusaran debu dan gas kosmik yang mengelilingi matahari muda. Planet ini masih jauh dari kata ramah. Permukaannya berupa lautan magma yang menyala, gunung api raksasa meletus tanpa henti, dan hujan meteor menghantam dari segala arah. Atmosfernya tebal, beracun, dan hampir sepenuhnya tanpa oksigen. Tidak ada daratan hijau, tidak ada laut biru, dan tentu saja belum ada kehidupan. Namun justru di tengah kondisi ekstrim inilah kisah terbesar dalam sejarah alam semesta mulai ditulis. Seiring berlalunya jutaan tahun, bumi perlahan mendingin. Uap air yang terperangkap di atmosfer mulai turun sebagai hujan lebat selama periode yang sangat panjang. Hujan ini mengisi cekungan-cekungan purba, membentuk samudra pertama di planet ini. Di dalam lautan yang hangat dan kaya mineral tersebut, terjadi reaksi kimia kompleks antara unsur-unsur sederhana seperti karbon, hidrogen, dan nitrogen. Dari reaksi inilah terbentuk molekul organik, blok bangunan dasar kehidupan. Sekitar 3,8 hingga 4 miliar tahun lalu, muncul organisme hidup pertama, makhluk bersel tunggal yang sangat sederhana. Mereka tidak memiliki mata, otak, atau tulang. Namun mereka mampu melakukan hal paling penting, bertahan hidup dan bereproduksi. Mikroorganisme purba ini hidup di lingkungan ekstrim, bahkan di dekat ventilasi hidrotermal yang panas dan beracun. Meski tak terlihat oleh mata, merekalah nenek moyang seluruh kehidupan di bumi, termasuk semua binatang purba yang akan datang. Dalam perjalanan waktu yang sangat panjang, sebagian mikroorganisme berevolusi dan mengembangkan kemampuan luar biasa, fotosintesis. Mereka memanfaatkan energi matahari untuk menghasilkan makanan dan secara tidak sengaja melepaskan oksigen ke atmosfer. Pada awalnya, oksigen ini justru bersifat mematikan bagi banyak makhluk hidup purba. Namun perlahan, oksigen mengubah komposisi atmosfer dan memungkinkan munculnya bentuk kehidupan yang lebih kompleks dan lebih aktif. Inilah titik balik besar dalam sejarah kehidupan di bumi. Ratusan juta tahun kemudian, sekitar 541 juta tahun lalu, bumi memasuki salah satu periode paling penting dalam evolusi, ledakan Kambrium. Dalam waktu yang relatif singkat, menurut skala geologi, kehidupan berkembang dengan kecepatan luar biasa. Untuk pertama kalinya, binatang purba muncul dengan struktur tubuh yang jelas, anggota gerak, mata, sistem pencernaan, bahkan sistem saraf primitif. Lautan purba yang sebelumnya relatif sederhana, kini berubah menjadi dunia yang penuh persaingan, inovasi, dan bahaya. Makhluk-makhluk seperti trilobita merayap di dasar laut dengan cangkang keras sebagai pelindung. Predator seperti Anomalocaris berburu dengan kecepatan dan ketepatan yang mematikan. Inilah saat ketika konsep pemangsa dan mangsa benar-benar terbentuk. Alam mulai menyeleksi dengan kejam. Mereka yang mampu beradaptasi akan bertahan, sementara yang lemah akan punah. Dari ekosistem laut inilah muncul inovasi evolusioner penting, tulang belakang. Ikan purba mulai berkembang, memberikan struktur tubuh yang lebih kuat dan sistem saraf yang lebih kompleks. Beberapa dari ikan ini berevolusi memiliki paru-paru sederhana dan sirip yang kokoh, memungkinkan mereka bertahan di perairan dangkal yang kekurangan oksigen. Tanpa disadari, adaptasi ini menjadi langkah awal menuju perubahan besar berikutnya, kehidupan di darat. Sekitar 375 juta tahun lalu, makhluk mirip ikan mulai merangkak keluar dari air. Mereka adalah tetrapoda awal, binatang purba pertama yang menjejakkan kaki di daratan. Dunia darat pada masa itu masih sunyi, hanya dipenuhi tumbuhan primitif, jamur, dan serangga raksasa. Namun, lingkungan ini juga sangat berbahaya. Udara kering, gravitasi yang berbeda, dan ancaman baru yang menuntut adaptasi cepat. Amfibi purba berkembang dan mendominasi rawa-rawa raksasa. Tetapi ketergantungan mereka pada air untuk bertelur menjadi keterbatasan besar. Kemudian muncul reptil purba,
dengan inovasi biologis yang revolusioner, telur bercangkang, dan kulit bersisik yang mampu mencegah kehilangan air. Inilah makhluk yang benar-benar membebaskan kehidupan dari ketergantungan pada air dan membuka jalan bagi dominasi daratan. Iklim bumi yang hangat dan kadar oksigen yang tinggi memungkinkan ukuran tubuh binatang purba meningkat secara drastis. Reptil berevolusi menjadi semakin besar, kuat, dan beragam. Dari garis keturunan inilah, sekitar 230 juta tahun lalu, lahir makhluk yang kelak menjadi simbol kejayaan binatang purba, dinosaurus. Pada awal kemunculannya, dinosaurus bukanlah penguasa. Mereka kecil, lincah, dan hidup berdampingan dengan reptil lain. Namun, keunggulan dalam struktur tubuh, metabolisme, dan cara bergerak membuat mereka perlahan unggul. Dalam jutaan tahun, dinosaurus berkembang menjadi berbagai bentuk luar biasa. Herbivora raksasa seperti sauropoda menjelajahi daratan, memakan tumbuhan dalam jumlah besar. Karnivora seperti Allosaurus dan Tyrannosaurus menjadi predator puncak dengan rahang dan gigi yang dirancang untuk membunuh. Dunia purba mencapai puncak kejayaannya. Hutan raksasa berguncang oleh langkah makhluk seberat puluhan ton. Langit dikuasai Pterosaurus, sementara laut dihuni reptil laut raksasa. Selama lebih dari 160 juta tahun, dinosaurus dan binatang purba lain hidup dalam keseimbangan ekologis yang kompleks. Mereka berevolusi, bermigrasi, dan beradaptasi terhadap perubahan iklim, menjadikan periode ini sebagai masa kejayaan tertinggi binatang purba dalam sejarah bumi. Di balik dominasi raksasa ini, makhluk kecil seperti mamalia awal hidup dalam bayang-bayang, bersembunyi, dan bertahan dengan kecerdikan. Tanpa disadari, mereka membawa masa depan kehidupan di bumi. Kisah awal kehidupan binatang purba adalah kisah tentang waktu yang panjang, perubahan tanpa henti, dan kekuatan adaptasi. Dari mikroorganisme sederhana hingga raksasa penguasa daratan, mereka membentuk dunia jauh sebelum manusia ada. Masa kejayaan mereka mungkin telah berlalu, tetapi jejaknya tetap hidup, dalam fosil, dalam gen, dan dalam setiap makhluk yang masih bernafas di bumi hingga hari ini.